Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah mengapa harus kerjasama dengan PGRI. Sahabat Banua semuanya, salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan kepada saya akhir-akhir ini adalah, dulu katanya Anda begitu getol mengkritik PGRI, tidak menyukai dengan kebijakan atau keputusan yang dibikin oleh PGRI, dan bahkan Anda termasuk orang yang paling vokal menentang PGRI pada saat itu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa hal ini juga tidak lepas dari perkembangan serta dinamika yang ada saat ini. Ada juga pertanyaan yang bahwa lebih tepatnya itu bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Kata salah satu di antara follower kami mengatakan bahwa PGRI itu katanya tidak layak untuk dipercaya. PGRI itu adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi dan lain-lain. Itu persepsi mereka. Kemudian ada juga yang ditanyakan, mengapa PGRI tidak tegas saja mengeluarkan rilis saat ini tentang keberpihakan mereka kepada guru-guru yang nasibnya itu boleh dikatakan belum dikatakan sejahtera saat ini. Nah, termasuk juga di dalamnya mungkin para honorer ya. Jadi kita memperjuangkan berbagai pihak yang terkait dengan dunia pendidikan, khususnya mereka yang masih secara kebijakan itu dianaktirikan. Nah, mengapa PGRI tidak melakukan rilis resmi saja tentang dukungan mereka saat ini juga? Nah, itu yang mereka tanyakan. Apa susahnya sih PGRI memperjuangkan dengan cara merilis pernyataan resmi yang akan didukung oleh seluruh Indonesia keberpihakan mereka, dan itu akan dikenang sepanjang masa. Nah, itu yang dulu juga pernah menjadi pertanyaan di benak saya, kenapa PGRI begitu lamban bergerak? Nah, seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan waktu saya mulai mengerti. Dulu saya juga merupakan orang yang bahkan boleh dikatakan sangat pro dengan yang namanya demo. Demo saja, menurut kami kebijakan pemerintah kalau kita tidak berkenan, kita demo saja. Demo, atau bahkan kalau yang pernah dulu saya serukan, kita tolak saja itu yang namanya PPG. Pendidikan untuk proses mendapatkan sertifikasi guru dengan format PPG, kita tolak saja, kita ajukan keberatan di seluruh Indonesia, mogok semuanya. Nah, saya pro dengan itu. Kenapa? Karena dengan cara itu begitu cepat peraturan pemerintah akan berubah. Mungkin media massa akan meliput dan seterusnya, ini akan menjadi isu nasional, kemudian viral, dan seketika kebijakan berubah, kesejahteraan meningkat. Dan seperti itu harapan kita semuanya. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Karena setelah kita melihat perkembangan, menurut kami saat ini kerjasama secara kooperatif, secara baik-baik, membuka pintu dialog dengan PGRI itu adalah merupakan pilihan yang paling realistis. Kenapa? Kita melihat misalnya ada salah satu pendapat dari teman-teman kita, Pak, untuk membuat para guru ataupun para pendidik di Indonesia sejahtera, ajukan saja RUU Sisdiknas kembali. Kan mudah, dengan RUU Sisdiknas semua masalah akan teratasi. Nah, itu harapan kita semuanya. Tetapi apakah sedemikian mudahnya sebuah rancangan undang itu gol di pemerintah, lalu mereka ketok palu dengan mudahnya, kemudian serentak bulan itu juga peraturan berubah? Ternyata tidak demikian. Bagaimana jikalau organisasi terbesar yang bernama PGRI itu menolak? Kita bisa pastikan RUU itu akan berhenti di tengah jalan pada saat itu. Kenapa? Karena kita sudah melihat track record PGRI, setiap apapun kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, kalau
ditolak oleh PGRI, PGRI tidak menyetujui apa yang digagas oleh pemerintah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, itu akan mangkrak, akan terhenti begitu saja. Kita melihat contoh RUU Sisdiknas. Kemudian dulu pemerintah atau Kemendikbud pernah menggagas tentang apa yang namanya sekolah full day. Itu semua tidak ada yang berhasil untuk digulirkan. Kenapa? Karena PGRI tidak menyetujuinya. Simple. Nah, karena itu melalui dialog yang penuh keterbukaan, kerjasama yang kooperatif, kita menghindarkan dari kata-kata yang sifatnya mencaci maki PGRI dan seterusnya, itu insya Allah akan berbuah positif. Nah, kemudian mengenai orang-orang PGRI, mungkin ya pada saat ini kenapa mereka tidak mengeluarkan rilis sesegera mungkin, mereka masih melihat situasi politik di tanah air. Kita tahu bahwa 2024 itu adalah merupakan tahun politik, segala isu mudah dimainkan, dan PGRI itu merupakan organisasi yang sangat besar. Tidak mungkin mereka gegabah mengeluarkan sebuah keputusan. Mungkin ya 1-2 orang elit PGRI itu ada yang terlibat mungkin dengan politik praktis, mungkin akan mengarahkan ke dunia politik dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa memponis seperti itu karena kita juga tidak tahu persis. Cuma kalaupun itu terjadi, ya kita tidak bisa menyalahkan juga karena setiap orang punya kepentingan masing-masing dengan perutnya, dengan keluarganya. Itu tidak bisa disalahkan. Nah, cuma tinggal kebijakan yang mereka keluarkan itu apakah akan menguntungkan bagi semua atau orang-orang yang diayominya atau malah merugikan. Itu saja sebenarnya. Masalah mereka mau berpolitik atau tidak itu hak individual masing-masing. Nah, mereka masih meraba-raba mungkin siapa yang bakal jadi presiden misalnya, kemungkinan siapa yang akan dipilih menjadi Kemendikbud nantinya, itu tentunya mungkin akan menjadi pertimbangan-pertimbangan mereka sebelum mereka mengeluarkan rilis. Apakah ini akan menguntungkan buat PGRI di masa yang akan datang dan seterusnya. Sehingga harapan kami kawan-kawan semuanya, para subscriber, para followers, kemudian orang-orang yang tergabung di dalam grup Telegram kami yang saat ini sudah ribuan jumlahnya, itu tetap bersabar. Kita menunggu tahun politik ini, kemudian berharap semoga seperti yang diutarakan orang-orang elit PGRI bahwa mereka nantinya akan mengeluarkan rilis resmi mudah-mudahan atau insya Allah sebelum Pilpres. Dan harapannya RUU Sisdiknas yang akan diajukan kembali itu akan menjadi momentum yang tepat untuk itu. Nah, kita berharap semoga itu menjadi legacy atau peninggalan yang terakhir dari Pak Nadiem Makarim untuk dunia pendidikan Indonesia. Kalaupun misalnya beliau tidak terpilih kembali untuk menjadi Kemdikbud. Nah, mungkin dari sana teman-teman sudah mendapatkan pencerahan kenapa kita menempuh jalan kooperatif seperti ini. Satu lagi yang harus saya tambahkan bahwa salah satu kendala kita kalau mengadakan yang sifatnya itu agak sedikit ekstrim, misalnya seperti demo dan lain-lain, kita perlu tahu kawan-kawan bahwa mostly sebagian besar dari guru-guru kita, mereka itu adalah PNS atau ASN yang sangat-sangat takut dengan membuat sebuah tindakan yang bertentangan dengan pemerintah. Itu yang pertama yang harus dicamkan. Mereka sangat takut berhadapan, bukan aja kalau guru saja misalnya kita ambil contoh, dengan kepala sekolah saja mereka takut untuk bertentangan. Nah, apalagi dengan pemerintah yang mungkin setiap saat bisa mencopot mereka. Itu yang pertama. Kemudian mereka juga sebagian ada yang bersifat pragmatis, artinya mengambil keuntungan saja. Misalnya tahun ini ada 40.000 kuota untuk PPG. Nah, siapa tahu aku masuk di sana, daripada aku memboikot PPG, mending aku ikutan saja. Nah, seperti itulah yang membuat aksi-aksi demo ataupun memboikot kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Semoga teman-teman bisa mencerna dan bisa memahami kenapa kami mengambil langkah kooperatif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.